siang sahabat Rumah Pompa, kembali bertemu lagi dengan saya Junior. Seperti biasa kita akan mengulas tentang pompa air. Di depan saya udah ada dua pompa dari merek Shimizu, yaitu Shimizu PS135E dan Shimizu PS130B. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi informasi perbedaan antara Shimizu PS135E dan Shimizu PS130B. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan dibagikan, semoga bermanfaat. Ya, kenapa sih kita membuat video ini perbedaan pompa Shimizu PS135E dan Shimizu PS130B? Itu saya mengalami banyak banget yang nanya perbedaan kedua pompa ini, baik di offline maupun di online, karena harganya yang relatif sama, hampir sama, hanya perbedaan sekitar 100 ribuan kalau nggak salah, dan dari spesifikasi juga yang hampir sama. Jadi banyak yang menanyakan perbedaan pompa ini. Shimizu PS135E dan Shimizu PS135B secara spek dan fungsi juga ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Beberapa hampir sama, seperti daya watt 125 watt. Ini bisa dilihat di nameplate pompanya. Di sini tertera untuk Shimizu PS130B, dia daya masukannya 1,3 ampere. Untuk hisapnya dia 9 meter maksimal. Untuk daya dorong dia bisa di 22 meter dengan kapasitas maksimal 18 liter per menit. Dari segi material sama sih, hampir sama. Dia bodinya menggunakan besi cast iron. Sedangkan untuk di PS135B ini dia untuk dayanya sendiri, daya masukan 1,5 ampere. Dan untuk daya hisap sama 9 meter. Kemudian daya dorongnya ini di 20 meter dan kapasitas airnya di 28 liter per menit. Oke. Untuk bodi Shimizu 135 menggunakan besi cast iron sama dengan Shimizu 130B, dan di bodi motor juga sama, dia menggunakan besi biasa plat. Kemudian untuk persamaannya sama-sama udah mempunyai tangki. Itu jadi secara bentuk, secara fisik kelihatan hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan yang membuat pompa ini tentunya ada perbedaan baik dari segi harga maupun dari manfaat. Langsung saja, perbedaan yang pertama ini terletak di casing cover. Casing cover Shimizu PS130B sudah menggunakan bahan kuningan, sedangkan Shimizu PS135 masih menggunakan bahan plastik. Nah, dari segi bahan sudah sangat terlihat perbedaan kualitasnya, yang tentunya dari bahan kuningan pastinya lebih kuat dibandingkan dengan bahan plastik. Biasanya yang bahan plastik ini akan lebih mudah patah ataupun pecah di casing covernya ini. Ketika sudah patah atau pecah, otomatis akan terjadi kebocoran dan pompa tidak bisa hisap. Seperti itu. Selanjutnya untuk perbedaan yang lain di Shimizu PS135 dan Shimizu PS130B, ada di flameless. Di Shimizu PS130B sudah diberi flameless dengan bahan plastik yang kuat, sehingga memudahkan kita ketika akan melakukan pembongkaran atau perbaikan di pompa ini. Sedangkan di Shimizu PS135 ini belum dikasih flameless langsung ke bodi besi. Nah, di sini pun jadi ketika misalkan ya terjadi kita bongkar atau pemasangan terjadi selek di dratnya, kalau Shimizu 135 kita cukup mengganti flamelessnya ini aja,
Sedangkan untuk Shimizu PS135 kita harus mengganti bodi pompa satu set karena ini tidak bisa dilepas, dia udah menyatu sama motor. Kemungkinan besar ketika terjadi kerusakan di sini harus mengganti pompa. Selanjutnya perbedaan dari Shimizu PS135 dan PS130 itu ada di base plate atau tatakan. Shimizu 130 sudah diberi tatakan untuk pemasangan, sehingga pada permukaan yang kurang datar atau enggak rata ini Shimizu 130 lebih mudah dipasang. Sedangkan untuk 135 kita nanti perlu memerlukan tatakan tambahan. Fungsi dari tatakan ini juga bisa meredam getaran pompa menjadi suaranya lebih halus. Di sini kita menyarankan ketika kita memasang pompa itu harus diberi tatakan atau jadi biar pompa lebih tinggi, tidak langsung terkena lantai ataupun tanah, supaya ketika terjadi genangan air pompa tidak langsung terkena air, seperti itu. Selanjutnya untuk perbedaan pompa Shimizu 135 dan Shimizu PS130 bit ada di tabung atau tangkinya. Di sini Shimizu 130 tangkinya sudah menggunakan membran karet, sedangkan Shimizu 135 itu belum ada membrannya, hanya tangki saja. Untuk penjelasan tentang fungsi membran, teman-teman untuk lengkapnya bisa dilihat di video yang sebelumnya sudah kita buat di bawah ini. Di sini saya jelaskan kembali sedikit. Fungsi dari membran di dalam tangki ini, dia akan membantu otomatis untuk tidak nyala hidup atau cetak-cetek bahasa umumnya. Sedangkan si Shimizu 135 ini tanpa membran, jadi masih akan terjadi sering cetak-cetek di otomatisnya. Jadi terlihat seakan di sini tangkinya hanya hiasan saja, seperti itu. Kesimpulannya dari perbedaan pompa Shimizu PS135 dan PS130 bit itu sama-sama pompa sumur dangkal, sama-sama memiliki daya hisap 9 meter. Untuk daya dorong tadi ada di 20 dan 22 meter. Perbedaannya Shimizu 130 lebih unggul sedikit. Untuk kapasitas air sama-sama di 28 meter antara Shimizu 135 atau 130 bit. Kemudian sama-sama sudah otomatis pompanya. Untuk dari perbedaannya sendiri, satu dari cover bahannya berbeda, kuningan dan plastik. Kemudian di planesnya 130 sudah ada planes, 135 belum ada. Ada di perbedaan selanjutnya ada di base plate atau tatakan. 130 bit sudah mendapat base plate, sedangkan PS135E belum mendapatkan tatakan. Dan perbedaan yang paling penting adalah di tabung atau membran tabungnya. Di Shimizu PS130 bit sudah memiliki membran tabung, sedangkan Shimizu PS135 belum. Oke, itu yang dapat saya informasikan dari perbedaan kedua pompa ini. Dari penjelasan yang tadi sudah kita bahas, menurut saya pompa Shimizu PS135E sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pompa air kita sehari-hari. Cuman di PS130 bit memiliki kelebihan daya tahan yang lebih baik dari segi bahan ataupun fungsinya. Menurut teman-teman bagaimana yang sudah menggunakan Shimizu PS135 atau PS130 bit? Silahkan komentar di kolom komentar tentang pengalaman kalian menggunakan kedua pompa ini. Terima kasih, demikian video review hari ini sudah selesai. Jika teman-teman suka dengan video yang kita buat, silahkan bagikan. Semoga teman-teman yang lain bisa melihat dan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang ingin request atau minta penjelasan tentang pompa atau yang lainnya,
yang berhubungan dengan pompa air, bisa request ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.